Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinita Rismianti dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara praktikum pada permasalahan proxy server. Di sini saya mempunyai topologi seperti ini, yang dimana router ini sebagai mikrotik, yang dimana mikrotik ini kita setting proxy server. Kemudian mikrotik ini menyambungkan ke internet. Lalu mikrotik ini juga menyambungkan ke Windows Client, yang dimana Windows Client menghubungkan ke internet melalui mikrotik atau proxy server. Kemudian di sini dibagi menjadi dua divisi. Yang pertama divisi A dan divisi B. Untuk divisi A yaitu memiliki IP 192 sampai 168.15.2, kemudian 192.168.15.5, kemudian 192.168.15.11, yang dimana divisi A ini tidak boleh mengakses internet kecuali IP 192.168.15.5. Nah, seperti ini praktikumnya. Divisi tidak boleh mengakses internet kecuali komputer dengan IP 192.168.15.5. Kemudian untuk divisi B yaitu memiliki alamat IP 192.168.15.12, kemudian 192.168.15.15, kemudian 192.168.15.31. Nah, di sini tertera divisi B hanya sebagian yang boleh mengakses internet, yaitu dengan IP 192.168.15.15 sampai 192.168.15.21. Untuk nama domain yang tidak boleh diakses yaitu www.detik.com dan www.kompas.com. Nah, di sini kita masuk ke VirtualBox-nya. Pada mikrotik permasalahan ini, saya mempunyai 3 adapter. Yang pertama, untuk adapter 1 menggunakan bridge adapter yang menyambung ke sumber internet. Kemudian untuk adapter kedua menggunakan internal network. Di sini menyambung ke Windows Client atau Windows XP. Kemudian untuk adapter 3 menggunakan host only adapter. Untuk Windows XP sendiri, saya menggunakan satu adapter, yaitu internal network. Nah, di sini kalian masuk ke dalam mikrotik, kemudian kalau sudah, masukkan admin terlebih dahulu, kemudian masuk ke Winbox. Nah, di sini pada awal masuk tampilan Winbox, terdapat MAC address dari mikrotik yang kalian start atau kalian mulai. Kemudian lanjut kita ke DHCP client. Di sini kita akan menambahkan DHCP client-nya menggunakan Ether 1, klik apply. Nah, di sini sudah terdapat DHCP client-nya. Nah, sebelum itu kalian juga harus menyambungkan laptop dengan WiFi atau hotspot. Di sini pada DHCP client statusnya bound, yang berarti kita sudah dapat mendapatkan IP dari sumber internet. Kita masuk ke IP address. Nah, di sini IP sudah muncul yang didapatkan dari sumber internet. Kemudian kita tambahkan kembali IP-nya 192.168.15.1 lalu /24. Di sini kalian ganti Ether 2. IP ini diperuntukkan untuk Ether 2. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Kemudian lanjut ke IP, kemudian ke DNS. Nah, pada server ini kalian tuliskan 8.8.8, kemudian 8.8.4. Nah, di sini jika klien menuliskan IP 8.8.8 ini akan di forward ke Google.
Kemudian di sini kalian klik pada kotak sebelah allow remote request ini, maka akan muncul tampilan centang. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita ke DNS lagi, lalu kita ke static, klik tombol static, kemudian klik tambah add atau plus. Kemudian di sini untuk name-nya ini kita tuliskan immanuel.com seperti soal pada praktikum. Nah, domain name immanuel.com. Untuk address-nya kita ganti menggunakan address dari Mikrotik atau server. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian masuk apply OK. Masuk ke firewall, ke address list, kemudian klik tambah add, lalu di sini kita tuliskan nama allow internet. Untuk addressnya kita tuliskan 192.168.15.5, yang dimana IP ini akan mengakses internet, bisa mengakses internet. Kemudian klik apply, lalu OK. Kita tambahkan lagi, name-nya masih sama, allow internet. Untuk IP-nya 15.15. Klik apply, lalu OK. Kita tambahkan lagi. Apply, lalu OK sampai 15.21. Apply, lalu OK. 15.18, apply, lalu OK. 15, 19. Klik apply, lalu OK. Nah, untuk name-nya ini allow internet, karena di sini kita mengelompokkan IP-IP ini dalam allow internet, yang dimana kelompok ini akan dapat mengakses sebuah internet. 15.20. 15.21. Kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke NAT, klik tambah add. Kemudian untuk chain-nya ganti menjadi src NAT. Lalu untuk out interface-nya yaitu ETH1 atau Ether 1. Kemudian untuk advance-nya di sini untuk src address list ini kita ganti menjadi allow internet, yaitu kelompok yang dapat mengakses sebuah internet. Kemudian pindah ke tab action. Di sini kita pilih masquerade. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Maka tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan kembali di general, kemudian chain-nya ini kita pilih DST-NAT. Lalu untuk protokolnya ini kita ganti menjadi TCP. Untuk DST port ini kita tuliskan 80. Kemudian untuk interface interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Nah, setelah itu lanjut ke action. Di sini kita pilih redirect. Untuk portnya ini kita tuliskan 80, yang dimana
Di sini kita akan meredirect sebuah port 80 ini agar masuk ke port 8080. Yang dimana 8080 ini adalah port dari web proxy. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kita lanjut masuk ke XP, ke control panel, kemudian ke network and internet connection, lalu ke network connection, lemot. Klik dua kali pada local area connection, kemudian klik properties, lalu ke internet protocol. Kemudian di sini saya sudah mengatur sebuah alamat IP yang dimana IP yang tertera adalah 192.168.15.15. Di sini IP ini harus dapat bisa mengakses sebuah internet. Untuk default gateway-nya ini dan DNS-nya ini kita menggunakan IP dari server atau dari MikroTik. Kemudian klik apply, lalu klik OK, kemudian klik OK, kemudian klik close. Kita close dulu aja. Kemudian kita masuk ke command prompt. Di sini kita cek pada IP server apakah Windows Client ini dapat terhubung dari ke server atau MikroTik-nya. Nah, di sini bisa TTL. Kemudian kita coba ping immanuel.com. Nah, di sini juga TTL. Kita coba ping pada 888.8.8.8. Nah, di sini juga TTL. Kemudian kita coba ganti IP Windows Client ini menjadi yang dimana pada perintahnya 15.2 ini tidak bisa mengakses sebuah internet. Kita coba terlebih dahulu. Klik local area connection, kemudian klik properties, lalu ke TCP IP. Kemudian di sini kalian ganti menjadi 2. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. OK. Kita tunggu. Kemudian klik OK. Close. Nah, di sini kita coba ping 8.8.8. Kita tunggu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa jika kita menuliskan IP 192.168.15.2, kita tidak bisa mengakses sebuah internet. Nah, seperti ini. Divisi A tidak boleh mengakses internet kecuali komputer dengan IP 192.168.15.5. Yang dimana divisi A ini hanya diperbolehkan mengakses internet tetapi dengan IP 15.5. Jadi untuk IP yang lain tidak boleh pada divisi A. Maka hasilnya akan RTO. Kemudian kita masuk ke Winbox. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, kemudian ke web proxy. Nah, di sini pada enable ini kita aktifkan dengan cara klik pada kotaknya, kemudian akan muncul tanda checklist. Kemudian di sini pada anonymousnya kita nyalakan, kita aktifkan, dan pada cache administratornya ini kita ganti, kita buat Trinita @immanuel.com. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke akses, lalu kita tambahkan atau klik tanda tambah atau add. Kemudian pada
DST portnya ini kita tuliskan 80. Kemudian untuk DST hostnya ini kita tuliskan www.detik.com. Kemudian untuk actionnya ini kita pilih deny, karena di sini kita akan bertujuan untuk memblokir atau membuat laman ini jika kita buka akan ditolak. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian tambahkan kembali dengan klik tanda tambah. Untuk DST portnya ini kita tuliskan 80. Untuk DST hostnya ini kita tuliskan www.kompas.com. Kemudian untuk actionnya kita pilih deny agar aksesnya ditolak pada saat membuka laman ini. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian di sini klik close atau silang. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Di sini kita masuk ke XP, Windows XP. Kita close. Kemudian klik back. Nah, di sini terdapat tulisan Internet Option. Kalian masuk ke dalam Internet Option, kemudian pilih tab Connection, lalu klik pada LAN Setting. Klik pada proxy server ini, kita akan menonaktifkan. Kemudian untuk addressnya ini kita tuliskan IP address dari server, yaitu 192.168.15.1 dengan port 80, yang dimana port 8080 ini adalah port dari web proxy. Kemudian kalau sudah, kalian klik OK, lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke dalam Start. Lalu ke Internet Explorer atau browser. Nah, di sini kita coba untuk mengakses google.com ya. Nah, maka kita sudah bisa mengakses sebuah internet atau mengakses Google. Kita coba ke laman www.detik.com. Kita enter. Nah, di sini terdapat tampilan error, yang dimana www.detik.com ini aksesnya denied atau akses ditolak. Pada Your Cache Administrator ini sudah ganti namanya menjadi trinita@immanuel.com. Kemudian kita masuk ke dalam laman www.kompas.com. Klik enter. Di sini terdapat error pada http www.kompas.com yang terdapat tulisan access denied, yang berarti akses ditolak. Untuk chat administratornya trinita@immanuel.com. Berarti di sini kita sudah dapat memblokir kompas.com dan detik.com. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.